tentang perjalanan yang berat untuk kita ukir bersama. Jadi sebuah cerita pahit getirnya kisah ini, namun kuat dan menguatkan sebagai perekat setiap hati yang condong pada mimpi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Percayalah, kita berlegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Robani, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Surabaya. Dengan NIM PPG 2200 1039 2283 2018. Saya guru produktif TSM SMK Pertiwi Kuningan, Jawa Barat. Pada hari ini, Rabu tanggal 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan materi proyeksi piktorial gambar teknik mesin kelas 10 TSM Yamaha. Berikut video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan dapat berjalan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan aktivitas hari ini, silakan kalian berdoa dipimpin oleh Bilal. Kami belajar marilah kita berdoa. Doa mulai. Dunia wal akhirah.
Seraya, nanti dilanjut ke Yarial ya. Oke, silakan. 1, 2, 3. Indonesia. SMK bisa, SMK bisa, SMK Pertiwi Kuningan Luar biasa. dengan Semakin depan. 10 KKY. Gaspol, gaspol, gaspol. Untuk selanjutnya di absensi dulu ya. Kemudian Muhammad Ali Septian Alian Arya Alkarismi Bagas Firmansyah Fatir Fairul Gilang Ramadan Henry Muhammad Imran Ma'ruf Rian Adiantara Rian Rudianto Widi Nuriski. Alhamdulillah untuk hari ini hadir semua ya. Kemarin kita sudah belajar tentang garis ya, garis-garis gambar. Ada yang tahu garis-garis gambar? Garis tebal atau disebut juga garis tebal kontinu digunakan untuk membuat garis tepi, garis gambar, dan garis nyata. Oke, tepuk tangan. Garis gambar. Untuk garis nyata atau garis tepi. Nah, yang berikutnya ada yang tahu? Yang kedua? Garis tipis kontinu digunakan untuk garis-garis ukur, garis-garis arsir, dan garis proyeksi, serta garis-garis bantu lainnya. Ya, tepuk tangan untuk Gilang. Berikutnya yang ketiga ada yang tahu? Upin silakan. Garis kontinu bebas digunakan untuk garis atas dan dari pemotongan sebagian. Nah, tepuk tangan. Yang selanjutnya Tok Alvin silakan. Garis-garis tipis digunakan untuk menyatakan garis-garis gambar yang tidak terlihat atau terhalang. Ya, paham? Ingat waktu itu. Jadi garis strip-strip itu digunakan untuk garis yang terhalang atau tidak nampak. Sama halnya pada saat kalian lagi SD atau SMP menggambar sama yang strip ya untuk mengganti hurufnya.
Untuk yang terakhir, ada yang tahu? Henry? Sumbu atau garis titik-titik digunakan untuk garis sumbu gambar. Tepuk tangan untuk Henry. Untuk motivasinya, ada cita-cita yang harus diwujudkan, ada masa depan yang harus disiapkan, ada orang tua yang harus dilakukan. Ya. Jadi kalian silahkan gapailah cita-citamu di langit, seandainya kalian jatuh, tetapi antara bintang. Untuk hari ini tujuan pembelajarannya kita akan belajar tentang proyeksi vektorial. Tujuan pembelajaran setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi gambar proyeksi vektorial dengan benar. Yang kedua, setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian diharapkan dapat membedakan proyeksi vektorial dengan benar. Yang ketiga, setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian diharapkan dapat menggambar proyeksi dengan benar dan dapat mempresentasikan. Ya. Apakah Anda pernah menggambar bangun ruang? Pernah menggambar bidang ruang? Pernah. SD atau SMP? Balok, limas, wisma, ingat begitu. Silinder, tabung. Ya. Yang berikutnya, saat kalian menunggu di halte, pernah melihat mobil dari arah sampingnya? Seperti apa? Seperti apa? Sebelum ke pembelajaran, ada yang tahu proyeksi vektorial itu apa aja? Vektorial itu apa aja? Siapa yang tahu? Kita silakan. Proyeksi vektorial ada proyeksi isometris. Proyeksi isometris. Ada yang tahu ciri-cirinya? Nanti ya. Siapa lagi yang tahu? Belum. Probiansa? Proyeksi simetris. Proyeksi simetris. Tepuk tangan untuk Probiansa. Untuk yang berikutnya, Alvin, silakan Vin. Proyeksi miring. Proyeksi miring. Ya. Nah, jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang proyeksi vektorial. Dalam proyeksi vektorial itu ada proyeksi isometris, ada proyeksi simetris, ada proyeksi miring. Kalian silakan simak videonya. Kita akan membahas tentang proyeksi pada gambar teknik. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Yang pertama adalah definisi dari proyeksi. Sobat pembelajar, bisa dilihat pada layar ini merupakan sebuah mobil ya. Nah, jadi mobil ini kemudian kita gambar lagi ke dalam gambar 3 dimensi atau nampak semua sisi mobil ya. Dan ada juga kemudian kita gambar ke dalam 2 dimensi atau hanya satu sisi atau bidang dari mobil yang tampak ya. Misalnya ini gambar 2 dimensi nampak bagian atas, dan ini gambar 2 dimensi nampak bagian samping. Proyeksi adalah gambar dari suatu objek nyata atau khayalan yang dibuat dalam bentuk garis-garis pada bidang datar dengan tujuan untuk menampilkan wujud objek tersebut dalam bentuk gambar dengan tujuan ya. Nah, jadi pada proyeksi vektorial mobil ini adalah seperti ini, sama seperti tadi yang bis ya. Nanti di ortogonal itu ada pandangan atas dan ada pandangan samping. 3 dimensi. Seperti yang saya jelaskan tadi, proyeksi vektorial itu menampilkan gambar benda secara keseluruhan. Contohnya ini adalah gambar dari kotak ya. Maka dia terdapat 3 sisi yang nampak secara keseluruhan. Baik itu nampak bagian atasnya, bagian depannya maupun bagian sampingnya ini. Nah, ketika menggambar nanti perlu saya ingatkan adalah pada proyeksi vektorial ini terdapat 3 sisi ya. Ada sisi panjang, lebar, dan tinggi. Nah, proyeksi isometris ini adalah 30 derajat, ini 30 derajat. Ini yang berikutnya, ini adalah proyeksi miring. Nah, di proyeksi miring
bahwa ciri proyeksi miring adalah sumbu X membentuk 0 derajat atau sejajar dengan bidang datar, sumbu Y membentuk sudut 45 derajat pada bidang datar. Ya. Ciri yang kedua, ciri ukurannya adalah Henry, sumbu X adalah 1:1, sumbu Y 1:2, sumbu Y 1:1. Yang menjadi kelompok, silakan dibuat kelompoknya. Silakan dibuat kelompoknya. Kita meja ya, silakan ya. Untuk diskusinya, pulpennya siapin, alat tulisnya. Silakan kalian baca apa yang ada di LKPD-nya, nanti dikerjakan, waktunya adalah 30 menit. Ya, cukup 30 menit. Ya. Silakan dikerjakan, siapkan peralatannya. Ada masalah? Ada. Silakan dilanjutkan. Jadi yang penting sama kalian bisa dimengerti ya, tulisan ada kata-katanya. Ada yang ditanyakan lagi? Silakan dikerjakan dulu. Jadi udah selesai? Jadi untuk selanjutnya kita melaksanakan presentasi ya. Untuk presentasi pertama kelompok 1 silakan perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gilang Ramadan. Perkenalkan nama saya Muhammad Ramadan Abdul Ghani. Saya Ahmad Al-Faridi. Perkenalkan nama saya Rega Al-Faridi. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari proyeksi isometris. Sumbu X membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang datar. Sumbu Y membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang datar. Ukurannya sumbu X 1:1 dan sumbu Y 1:1. Sumbu Z 1:1.
balik ke pertanyaan. Sebelum itu, apakah ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan untuk kelompok 1? Pertanyaan, apa yang dimaksud dengan 1:1? Yang dimaksud dari 1:1 maksudnya adalah ukuran yang akan digambar sesuai dengan ukuran aslinya, baik itu sumbu X, Y, maupun pada sumbu Z. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup? Paham semua? Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan. Terima kasih, silakan kelompok 1 untuk duduk kembali. Oke, untuk kelompok 2 silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sebelumnya silakan perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil proyeksi geometris dari kelompok 2. Pertama, sumbu X membentuk 7 derajat terhadap bidang datar. Sumbu Y membentuk 40 derajat terhadap bidang datar. Skala pada sumbu X dan sumbu Z adalah 1/2, 1/1. Skala pada sumbu Y adalah 1/2. Ada yang ditanyakan? Diulang dulu. Silakan. Apa yang dimaksud dari ukuran 1/2? Skala 1/2 artinya ukuran yang akan digambar adalah 1/2 dari dimensi yang dari. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan. Oke, silakan duduk dulu. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan hasil LKPD-nya ya. Silakan kalian dibentuk laporannya, buatkan laporannya nanti dikumpulkan ya. Untuk isi laporannya berapa menit? Berapa menit? Ya, silakan untuk laporannya dikerjakan ya. Ratusan. Silakan ditulis laporannya. Ada yang ditanyakan? Ada
kurang, bawa kertas lu aja. Kalau sudah dikumpulkan, silakan posisinya didudukkan seperti tadi. Setelah tadi kalian melakukan presentasi, terus melakukan evaluasi hasil laporan, ya kalian dibuat jadi laporannya. Untuk selanjutnya, ada yang bisa tarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Silakan Ali untuk berikut ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Proyeksi isometris. Ciri-ciri sumbu X membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang datar. Sumbu Y membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang datar. Ukurannya sumbu X 1:1, sumbu Y 1:1, sumbu Z 1:1. Selanjutnya proyeksi dimetris. Ciri-ciri sumbu X membentuk sudut 7 derajat terhadap bidang datar. Sumbu Y membentuk sudut 40 derajat terhadap bidang datar. Ukurannya sumbu X 1:1, sumbu Y 1:2, sumbu Z 1:1. Selanjutnya proyeksi miring. Ciri-ciri sumbu X membentuk sudut 0 derajat terhadap bidang datar atau sejajar dengan bidang datar. Sumbu Y membentuk sudut 45 derajat terhadap bidang datar. Ukurannya sumbu X 1:1, sumbu Y 1:2, sumbu Z 1:1. Sekian kesimpulan saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ditambahin lagi. Jadi kita di dalam proyeksi vektorial itu ada 3, ada proyeksi isometris, ada proyeksi dimetris, ada proyeksi miring. Untuk proyeksi isometris adalah untuk ciri-cirinya sumbu X membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang datar, sumbu Y membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang datar, sumbu Z membentuk sudut 90 derajat terhadap bidang datar. Untuk ciri ukurannya, sumbu X adalah 1:1, sumbu Y 1:1, sumbu Z 1:1. Untuk proyeksi dimetris, ciri-cirinya yang pertama adalah sumbu X membentuk sudut 7 derajat terhadap bidang datar, sumbu Y membentuk sudut 40 derajat terhadap bidang datar, dan untuk ciri ukurannya adalah sumbu X 1:1, sumbu Y 1:2, sumbu Z 1:1. Untuk proyeksi miring, sumbu X adalah membentuk 0 derajat atau sejajar dengan bidang datar, sumbu Y membentuk sudut 45 derajat terhadap bidang datar. Untuk ciri ukurannya adalah sumbu X membentuk ukurannya sumbu X 1:1, sumbu Y 1:2, sumbu Z 1:1. Nah, jadi dari gambaran di sini yang membedakan adalah di sini sumbu Y. Ada yang ditanyakan sebelum diakhiri? Kalau sudah tidak ada, ya bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau membosankan? Alhamdulillah. Ada kesulitan dalam pembelajaran hari ini? Ada. Pembelajaran hari ini sekian. Setelah kita mempelajari proyeksi-proyeksi, ya ada proyeksi isometris, ada proyeksi dimetris, ada proyeksi miring. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang proyeksi ortogonal. Di dalam proyeksi ortogonal itu ada proyeksi eropa dan proyeksi ametral. Nanti kita akan belajar macam-macam pandangan, ada pandangan depan, ada pandangan samping kanan, ada pandangan atas, ya. Nanti 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1,
kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.